Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Tapi Bu Yanti izin ya menggunakan bahasa Indonesia saat menjelaskan supaya kamu lebih paham tentang yang akan Ibu ajarkan pada kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks Pacelaton. Nah, teks ini ada di buku bahasa Jawa kelas 4 ulangan kedua. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kamu bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apa sih teks Pacelaton itu? Pacelaton tegese padha karo percakapan utawa dialog ing basa Indonesia. Nah, jadi anak-anak, Pacelaton itu sama dengan percakapan atau dialog. Kalau di bahasa Indonesia itu seperti itu. Tapi kalau di bahasa Jawa itu namanya Pacelaton. Jadi seperti kamu sedang berbicara dengan orang tuamu, dengan temanmu. Tapi dalam bentuk tulisan itu disebut dengan Pacelaton atau percakapan. Selanjutnya, Pacelaton tegese rembugan antarane wong loro utawa luwih ngenani sawening bab. Jadi percakapan itu bisa juga berarti rembukan atau diskusi atau percakapan itu tadi antara dua orang atau lebih yang membahas tentang suatu bab atau suatu hal ya. Jadi kalau kamu sedang berbicara pada orang tuamu, pada temanmu, pada saudaramu yang membahas suatu bab, itu namanya Pacelaton, seperti itu. Nah, Pacelaton diatur dening tata krama sing diarani unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa kang trep lan ngajeni lan resnani marang wong liya sing diajak guneman. Nah, jadi anak-anak, dalam percakapan itu diatur oleh tata krama kalau di bahasa Jawa, ya. Jadi di bahasa Jawa itu kita tidak boleh sembarangan dalam berbicara. Ya. Jadi ada aturannya. Nah, aturannya bagaimana? Nah, ini kang trep lan ngajeni lan resnani marang wong liya sing diajak guneman. Jadi, aturannya ialah yang bisa menghargai, yang bisa menghormati dan menyayangi orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau kita bicara itu tidak boleh semena-mena atau bahasanya itu tidak boleh ngelamak pada orang lain ya. Harus sopan dan saling menghargai. Seperti itu. Jadi kita saat bicara itu harus dengan lemah lembut ya. Memberikan kasih sayang pada orang yang kita ajak bicara. Tidak boleh kita mengajak bicara itu dengan nada yang tinggi, dengan membentak, seperti itu, ya. Nah, ini ada beberapa syarat atau aturannya. Jadi, yang sing dijak guneman wong sing luwih tuwa, kita ngajeni nganggo basa krama. Jadi anak-anak, kalau yang kita ajak bicara, gunem itu bicara ya. Wong sing luwih tua, orang yang lebih tua seperti guru, orang tua, kakakmu, atau orang yang umurnya lebih tua dari kamu, kita menghormatinya dengan berbicara menggunakan bahasa kromo, ya. Jadi bahasa krama itu bahasa yang halus, tidak boleh yang seperti sehari-hari itu. Jadi ada tingkatannya, tingkatan yang lebih sopan, lebih menghargai, seperti itu. Sedangkan yang dijak guneman wong sing luwih enom nganggo basa ngoko. Nah, kalau kita ngajak omong atau gunem itu tadi, wong sing luwih enom, orang yang lebih muda seperti adikmu atau mungkin sebaya dengan kamu, dengan temanmu, itu iso nganggo basa ngoko atau bahasa yang sehari-hari kalian gunakan, ya. Jadi kalau dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan basa kromo atau bahasa yang lebih sopan
Kalau pada orang yang lebih muda atau pada yang sebaya dengan kita, itu boleh menggunakan bahasa yang sehari-hari atau yang agak santai, tapi tetap sopan. Nah, anak-anak, ini ada contoh pacelaton atau percakapan antara Pak D dan Bima. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kok sajak ke susu? Arep nyang endi, Bim? Kok terburu-buru? Mau kemana, Bim? Nah, Bima ini menjawab, inggih tumbas lampu pijar. Ya, beli lampu pijar. Pak D, kok gak lampu LED wae? Kenapa kok tidak lampu LED saja? Pilih ingkang mirah, Pak. Bima ini menjawab, pilih yang murah, Pak. Bener, lampu LED regane luwih larang, nanging yang dipikir tenan orang ngono. Bener, lampu LED iku harganya lebih mahal, tapi kalau dipikir beneran itu tidak seperti itu. Kok saged mekaten? Kok bisa seperti itu? Pisan, lampu LED luwih awet. Jadi, yang pertama, lampu LED itu lebih awet. Jadi, boten perlu wangsul-wangsul tumbas. Tidak perlu bolak-balik beli atau berkali-kali beli. Pinter kowe. Kapindo sinari LED padangi tikel wolune lampu pijar. Pintar kamu. Yang kedua, sinar LED itu lampunya lebih cerah atau lebih padang 8 kali dari lampu pijar, jadi lebih terang. Amargi dayanipun alit, tarif listrikipun inggih mirah. Karena dayanya kecil, tarif listriknya pun murah. Pinter tenan kowe Bim, tak dongane besok gede dadi guru. Kamu pintar sekali Bim, tak doakan besok saat kamu besar menjadi guru. Matur nuwun pangalembana lan donganipun. Terima kasih atas doanya dan harapannya. Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak, Pak D ini bahasanya biasa saja ya, maksudnya santai. Karena Pak D ini berbicara pada yang lebih muda, jadi menggunakan bahasa ngoko. Sedangkan Bima, dia menggunakan bahasa yang bahasa kromo, yang bahasa yang lebih sopan seperti ini. Pilih ingkang mirah, Pak. Nah, ini adalah contoh bahasa kromo yang digunakan untuk orang yang lebih tua. Ya, jadi kamu saat berbicara dengan orang tua atau guru atau orang yang umurnya lebih tua dari kamu, biasakan gunakan bahasa kromo, bukan bahasa ngoko. Kamu boleh menggunakan bahasa ngoko kalau kamu sedang berbicara pada orang yang lebih muda daripada kamu atau teman sebayamu, seperti itu. Nah, ini ada kapusapolo atau kata-kata sulit dan artinya. Lampu pijar itu lampu yang warnanya kuning, anak-anak. Kamu pernah tahu nggak lampu yang sinarnya warna kuning? Nah, itu namanya lampu pijar. Yang bentuknya bulat itu loh, seperti itu. Kalau lampu LED, itu lampu yang kita gunakan sekarang, yang nyalanya putih dan lebih terang. Dayanipun itu kekuatannya. Tarif itu biaya atau ongkosnya. Pangalembana itu dielem atau disanjung. Kemudian nyengkuyung itu Joni nyombongi atau dukung. Jadi ini adalah ungkapan untuk setuju gitu ya. Sarujuk itu setuju, gumebyare itu padang atau terangnya, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu sedikit tentang teks pacelaton. Kamu bisa mempelajari lagi di buku Tantri Basa ya. Mungkin itu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun dan selamat belajar. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.